berharap sesuatu yang tidak pasti. Pastikanlah jalan hidupmu, maka disitulah Anda mendapatkan rahmat. Provinsi Maluku dengan keragaman, kekayaan budayanya menyimpan banyak inspirasi, inovasi, dan motivasi untuk membangun budaya kreativitas melalui animasi. Maluku dengan kekayaan hayati, biota laut, wilayah bahari, memiliki banyak ide, gagasan, dan warna budaya sebagai bahan untuk dijadikan animasi, sebagai bahan persuasif di era digital. Namun sayangnya, jika mencermati 10 tahun terakhir, Maluku belum memiliki industri animasi dalam bentuk production house. Hal ini yang juga turut menjadi perhatian seorang dosen muda di Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk mendorong diri dan generasi milenial beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Saya punya pekerjaan setiap hari adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan kebetulan mengampu mata kuliah komputer grafis dan desain grafis. Kebetulan di mata kuliah ini mengajarkan juga animasi yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah pesan-pesan visual dan juga mengajarkan tentang advertising. Bagaimana merancang sebuah periklanan yang persuasif. Saya dengan komunitas kreatif Orang Basudara, di mana ada Gay juga di sini sebagai salah satu mahasiswa saya. Yang juga bagaimana komunitas anak-anak muda kita perlu perkenalkan budaya Maluku sebagai kekuatan, sebagai bahan baku untuk merancang sebuah animasi yang persuasif. Berawal dari, saya kan mengampu mata kuliah komunikasi ya, tapi sekarang ini kita karena komunikasi lalu dinaikkan menjadi komunikasi visual. Makanya terkait dengan editing video, desain grafis, tipografi, animasi, seperti itu. Sementara di Maluku, baru pada tahun 2019, IAIN Ambon, khususnya Fakultas Usuluddin dan Dakwah, mengajar film animasi sebagai media iklan. Pengabdian Dr. Syarifuddin pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah Ilmu Film Animasi sebagai media iklan Institut Agama Islam Negeri Ambon sejak tahun 2019 telah membawa angin segar bagi dunia animasi Maluku. Terbukti dari suksesnya IAIN Ambon yang terlibat dan menjuarai lomba film animasi tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama.
tertarik dengan dunia digital ini sejak saya waktu S1. Saya kebetulan juga alumni dulu STAIN Ambon ya. STAIN Ambon ya, namanya juga mahasiswa, bahwa ketika Amerika menguasai dunia dengan menggunakan teknologi, maka saya mulai tertarik di situ ya, bahwa untuk mengangkat peradaban Maluku juga dengan teknologi. Lalu kemudian kita masuklah belajar tentang komputer grafis, lalu kemudian kita belajar juga bagaimana tipografi, animasi dan lain sebagainya. Lalu saya juga ikut dalam DI Digital Desain Grafis Indonesia. Lalu kemudian dari situ mulai tertarik, kebetulan lalu teman-teman mahasiswa, khususnya waktu mereka di remaja masjid itu, mereka ikut lomba animasi di Kementerian Agama. Lalu juara 1 sampai juara 6 itu mahasiswa YN semua. Nah, mungkin saja karena kebetulan mahasiswa YN yang ikut ya, yang semua yang ikut. Lalu kemudian memang kita di Maluku karena lomba ini juga dibuka lama, tapi yang mendaftar hanya dari YN Ambon kebetulan. Lalu kemudian juara 1, juara 2 sampai juara 6 itu diambil oleh mahasiswa YN semua. Dan itu saya kira salah satu aksi pertama mahasiswa dari efek dari pembelajaran animasi digital ini. Lalu kemudian mereka ikut lomba, dan lomba itu mereka juara 1. Keterbatasan lantas tak membuat Dr. Syarifuddin berhenti berkarya. Misi mengangkat peradaban Maluku melalui teknologi digital animasi menjadi penyemangatnya di tengah-tengah fasilitas dan dukungan yang masih minim. Ya, perkembangan animasi digital di Ambon saya kira masih sangat sedikit ya, karena berdasarkan lomba-lomba yang diikuti, misalnya Dinas Pariwisata membuat lomba periklanan yang berbasis animasi itu sangat sedikit. Lalu kemudian Kementerian Agama juga lewat bidang Bimas Islam itu juga membuat lomba-lomba dan pesertanya sangat sedikit. Saya kira karena ini sedikit, maka kita harus gerakkan anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda benar-benar melek teknologi khususnya animasi digital, karena memiliki pangsa pasar yang banyak, dengan memanfaatkan budaya Maluku sebagai kekuatan untuk membuat Maluku bisa tampil di level nasional maupun di level internasional. Pertumbuhan industri animasi di Indonesia dan dunia diperkirakan akan terus berkembang. Dan Maluku memiliki segudang kekayaan ide yang dapat berkontribusi membangun industri animasi menjadi yang sangat berpotensi di Indonesia apabila difasilitasi oleh dunia pendidikan dan pihak pemerintah. Dr. Syarifuddin meyakini konsep agama, budaya, kebangsaan tidak akan pernah mati. Hal inilah yang melekat pada setiap insan masyarakat Maluku dan dikonversikannya menjadi sebuah peradaban, salah satunya dalam bentuk film animasi. Iya, karena masyarakat Maluku termasuk masyarakat yang sangat simbolik ya, melihat sesuatu sangat simbolik, sehingga pesan film animasi digital ini itu dapat membuat salah satu model komunikasi persuasif. Karena dia memiliki kekuatan komunikasi persuasif, maka dia sangat efektif dipakai untuk memperbaiki siklus informasi yang ada di Maluku, misalnya
pesan-pesan sosial, pesan agama, pesan budaya, apalagi iklan-iklan memang dengan menggunakan animasi ya luar biasa. Artinya masyarakat lebih nyaman menerima dan lebih bahagia ketika mereka menonton animasi, dan animasi itu bisa memberikan sebuah kesan dan pesan yang lebih efektif dan efisien. Animasi sebagai media promosi dalam gambar bergerak, produk dan layanan diperkenalkan ke masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Efektif karena animasi juga tak kalah detail dibanding klip video maupun media cetak konvensional. Efisien karena dalam pembuatannya cenderung menggunakan resource yang lebih sedikit dibanding tayangan video maupun media cetak. Anak-anak milenial diracuni otaknya oleh media teknologi informasi yang tak terdidik. Sehingga anak milenial lupa budaya bangsanya. Perbedaan pemahaman bangkitkan pertikaian yang dibenturkan di media sosial. Akhirnya mereka krisis salawat dan salawat. Mereka terkapar kelaparan. Dan kelaparan adalah pemberontakan. Penggerak senjata biologis yang sadis yang diayunkan oleh ilmuwan yang tak bermoral. Krisis salawaku dan salawatku matikan kesadaran iman. Sehingga melumpuhkan kesadaran persaudaraan dan persatuan menuju Indonesia Raya. Sang kreator harus bisa memanfaatkan elemen desain visual secara optimal dengan dukungan audio yang mungkin juga terbatas. Beberapa video animasi yang dibuat oleh Dr. Syarifuddin berhasil menarik perhatian sejumlah instansi hingga mengajak bekerja sama dalam membuat berbagai video animasi promosi serta edukasi. Dirinya pun meyakini dengan menguasai desain grafis dapat menciptakan peluang kerja bagi generasi muda di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Saya kan buat karya-karya ya saya artinya buang saja kemana-mana. Saya tidak perlu mau bagus, mau ukur, pokoknya saya tampilkan di media sosial saja. Saya lewat Facebook, lewat YouTube, saya tampilkan saja. Kebetulan teman-teman dari Kementerian Agama mengatakan bahwa oh iya ada loh dosen yang bisa animasi dan mahasiswa juga pernah ikut lomba di level nasional membuat animasi pendaftaran haji dan pelimpahan haji. Lalu kemudian kita kerjasama, lalu disitulah mereka mulai kenal bahwa mahasiswa Yen Ambon atau dosen Yen Ambon bisa membuat sebuah animasi film yang kita buat untuk iklan layanan sosial. Dengan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, jasa pembuatan animasi semakin menjanjikan untuk ditekuni. Terlebih untuk saat ini, jumlah penyedia layanan ini masih cukup terbatas di Maluku.
Membangun digitalisasi film animasi, generasi milenial membutuhkan edukasi yang persuasif dalam hal membangun nalar akademik bidang animasi yang tujuannya untuk membangun Maluku melalui film animasi. Budaya Maluku dikonversikan ke dalam sebuah film animasi akan memberikan arsip tersendiri bagi peradaban Maluku yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Imajinasi sesuatu alam ide yang tidak tampak, dia gaib. Tapi dengan adanya animasi maka ide yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Sebenarnya seperti itu. Jadi imajinasi, animasi, dan melahirkan situasi. Nah, ketiga ini untuk membangun masyarakat generasi muda Maluku, perkaya animasi itu melahirkan perspektif yang banyak. Jangan menjadi mono perspektif, karena mono perspektif melahirkan ketidakadilan yang menciptakan kebatilan. Sementara animasi itu membahasakan imajinasi menjadi situasi yang melahirkan gerakan hidup orang bersaudara melalui melek digital.